Dan untuk membahas terkait netralitas dan ujian pelaksanaannya di lapangan, kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin, pembina Ganjarian Spartan Eko Kuntadi, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ingin ke Mas Eko. Mas Eko, tadi disampaikan begitu bahwa sebenarnya alasan pemindahan sementara ya, jadi bukan diturunkan tetapi pemindahan sementara katanya alasan estetika. Tetapi Anda mengatakan ini sebuah pemberengusan begitu. Nah ini Anda melihatnya ini bukan alasan estetika, ada hal lain di balik itu? Ini ke siapa? Ke saya ya? Iya, silakan. Mas Eko. Halo, iya. Kalau kita lihat dari video dan lain-lain, bahkan ada protes dari PDIP, alasan pemindahan sementara itu kan mestinya dikomunikasikan kepada yang masang baliho itu, sehingga itu ada izin, ada dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan, lalu kemudian dibicarakan atau disampaikan bahwa ini pemindahan sementara, agak lucu sih. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, kan juga orang berpikir bahwa pada Pilpres kali ini ada dua anaknya Pak Jokowi yang ikut dalam kontestasi. Yang pertama Mas Gibran sebagai cawapres, yang kedua Kaisang, dia ketua partai, dia juga ikut dalam kontestasi Pileg yang barengan sama Pilpres. Sehingga agak sulit untuk kemudian melihat bahwa ini adalah sesuatu yang fair. Bahwa itu pemindahan sementara dan lain-lain, kalau tanpa izin ya agak susah kita bisa menerima logikanya. Apalagi pada saat yang bersamaan kunjungan Presiden ke Bali juga bertemu dengan relawan yang menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini akhirnya menambah bobot kecurigaan publik. Jangan sampai terjadi abuse of power, jangan sampai terjadi penggunaan aparatur negara untuk seolah-olah berpihak pada pasangan-pasangan tertentu. Saya pikir itu yang sekarang berkembang di publik, itu yang menjadi persepsi publik yang terjadi. Alasan pemindahan sementara itu agak susah untuk diterima karena kalau dipindahkan mestinya izin sama yang pasang, izin sama yang punya baliho itu. Oke, baik. Jadi Anda melihat alasan estetika sepertinya kurang meyakinkan begitu ya, Mas Eko. Saya ingin bertanya ke Bang Ali. Bang Ali, tadi dikatakan begitu ada kesan persepsi publik yang mengatakan sepertinya ada pembinaan tertentu terhadap ASN untuk mengusung salah satu pasangan calon. Sikap netralitas dari seorang Presiden. Kemarin ini kan sempat dikumpulkan juga begitu ya Bang Ali ya, para kepala daerah ini sendiri. Apa sebenarnya kemudian yang disampaikan? Arahan-arahan apa kemudian yang sudah disampaikan kepada para kepala daerah ini? Termasuk salah satunya apakah terkait dengan baliho-baliho yang harus diturunkan juga kah? Ya, ada 3 hal ya yang harus dicermati dengan baik, Mbak Zakia, Mas Eko, dan Bang Rai. Yang pertama, kalau soal baliho-baliho, tentu akan sangat fair kalau kita bisa, Metro TV bisa ikut sertakan wali kota atau Pemda di situ, sehingga kita bisa lebih berimbang, kemudian meminta keterangan mereka apa alasan yang paling penting sehingga pemindahan sementara yang tadi diangkat. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang masalah netralitas, maka ukurannya itu nanti pada waktu pelaksanaan pemilu atau campaign atau sosialisasi dan lain-lain. Tanggal-tanggalnya kan ada tuh. Tetapi jangan dilupa bahwa yang harus kita bicarakan tentang seberapa jauh pemilu ini bisa berjalan dengan fair, terbuka, jujur, adil, dan seterusnya itu mestinya harus KPU. Karena ingat, KPU itu adalah penyelenggara pemilu, itu lembaga independen yang diberikan kepercayaan oleh negara, dibentuk berdasarkan undang-undang. Begitu juga dengan Bawaslu. Yang ketiga, kalau apa yang hendak dan ingin kita bicarakan kemudian disampaikan kepada publik, Presiden telah mengumpulkan ya, Satu Republik Indonesia ngerti, Metro TV live dengan waktu itu kami di istana, baik mengumpulkan para bupati, penjabat bupati, wali kota, penjabat wali kota,
gubernur maupun pejabat gubernur. Begitu juga dengan TNI Polri. Karena itulah maka Bapak Presiden dalam menyampaikan pesan, ya, kami di daily briefing yang dibuat oleh kantor staf Presiden itu jelas berdasarkan ketentuan PP-nya apa segala macam. Baik. Kalau Mendagri itu melakukan evaluasi Zakia dalam 3 bulan kata Bapak Presiden, tapi Presiden itu bisa melakukan setiap hari bahkan setiap saat. Artinya apa? Nanti begitu pesan awal ini sudah disampaikan termasuk pada waktu pertemuan beliau lunch dengan ketiga bakal calon ya, bukan calon presiden, masih bakal calon. Juga beliau menyampaikan agar suasana publik ini harus lebih adem, lebih baik, lebih tentrem, kemudian lebih teduh dalam menyongsong atau memasuki pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari. Bang Ali, maaf Itu sekali 3 saya harus alasan yang potong dulu saya Bang kira Ali harus kita karena bicara. kita akan ikuti headline news. Setelah headline news kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro hari ini. PDI Perjuangan memprotes keras pencopotan baliho pasangan calon Ganjar Mahfud dan atribut PDIP saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Gianyar, Bali. PDIP tidak menduga kejadian tidak menyenangkan ini justru terjadi di kandang Banteng dan meminta semua pihak untuk menginvestigasinya. Ya, ini perlu teman-teman di Bali, ya, di daerah Bali itu kan kita tahu Bali itu sarangnya banteng, ya, kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah. Karena itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Masa kandang orang bisa berani sekelas itu. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam, jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu banteng. jadi banteng itu nggak ada cengeng-cengeng itu. Banteng itu cuma kalau dia diam jangan diganggu, itu berbahaya. Tapi ya kita harus berdoa supaya semua kepentingan, semua urusan pribadi kelompok dibatasi supaya pemilu ini berjalan. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Ray Rangkuti, pengamat politik Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan Eko Kuntadi, pembina Ganjarian Spartan. Saya ingin ke Bang Ray. Bang Ray, kalau Anda sendiri bagaimana membaca tindakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Bali ini? Tadi dikatakan alasan estetika ini tidak bisa diterima, sulit untuk diterima, begitu. Apakah Anda melihat ini merupakan sebuah arahan yang diartikan kemudian kebablasan? Iya, sebetulnya kan ada dua tuh. Pertama, Bawaslu dan pemerintah daerah. Dua-duanya memiliki kewenangan untuk membolehkan dan tidak membolehkan atribut atau yang kita kenal sekarang dengan APS, ya, atribut sekarang sosialisasi, ya, atribut partai untuk sosialisasi itu gitu ya. Nah, pertama tentu dari segi aspek Bawaslu, apakah ia memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak menggunakan kata pilih, ya, coblos dan sebagainya gitu. Dan tentu kalau dari aspek pemerintah daerahnya itu, apakah alat-alat yang dipasangkan itu memenuhi ketentuan Perda yang berlaku gitu. Misalnya tidak dibuat di tempat yang sembarangan, yang sebenarnya nggak boleh dan sebagainya. Maka jika kedua ini terpenuhi, ya tentu pada dasarnya tidak punya alasan untuk mencabut, ya, mengambil, memindahkan alat-alat peraga itu. Sebab ada ketentuan juga di dalam undang-undang pemilu yang menyatakan bahwa alat peraga yang dirusak, ya, itu dapat dikenai pidana oleh undang-undang pemilu juga gitu. Nah, jadi kalau alat peraga itu sudah dianggap sah, sudah dianggap benar, gitu, tidak memenuhi ketentuan, ya, seperti yang diatur oleh undang-undang, ya tentu itu nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kecuali ya dia melanggar, misalnya melanggar versi Bawaslu ada kata mencoblos, memilih gitu, ajakanlah ya supaya yang partai itu, caleg itu atau kandidat itu dipilih gitu. Tentu melanggar dalam pengertiannya Pemda ya tidak sesuai dengan peruntukannya. Di pohon misalnya itu kan nggak benar, ya dicabut gitu ya, dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan yang dimungkinkan oleh aturan,
sementara aturannya sendiri membolehkan ya partai politik, caleg, capres untuk melakukan sosialisasi, bukan kampanye ya kepada masyarakat dengan segala caranya gitu ya, maka perusakan ya penghilangan ya terhadap ya alat peraga tersebut itu merupakan pidana tersendiri tuh, itu dapat dipidana juga itu gitu. Nah ini yang harus kita lihat ya. Makanya kalaupun ada kebijakan seperti itu ya misalnya di sementara dicabut dulu nanti akan dikembalikan ya, tentu harus didasarkan pada aturan mana yang dipakai oleh bupati untuk membuat ketentuan itu, apakah itu diskresi atau tidak dan sebagainya gitu. Nah dalam hal ini anggota DPRD juga sebetulnya memiliki kewenangan untuk memanggil PJ Gubernur ya, apa maksud dan tujuan, apa dasar yang dilakukan untuk memindah sementara dan sebagainya itu, dan apakah ya PJ Gubernur misalnya mendapatkan semua alat-alat peraga itu sesuatu yang melanggar ketentuan dan sebagainya itu. DPRD saya kira juga bisa ya diminta untuk melakukan katakanlah pemanggilan kepada pejabat gubernur yang bersangkutan gitu. Oke, jadi harus dilihat juga apakah alat peraga ini ada pelanggaran yang dilakukan di dalamnya, dan kalau tidak ada berarti dari sisi pemerintah daerahnya juga bisa kemudian diinvestigasi, didalami apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh sisi dari pemerintah daerah, begitu ya Bang Rey ya. Mas Eko? Iya, karena pembuatan aturan itu juga dijamin oleh undang-undang, sosialisasi itu juga dijamin oleh undang-undang, dan merusak alat peraga itu merupakan pidana gitu. Baik. Nah ini sebenarnya Mas Eko kapan dipasangnya, dan apakah memang sudah mengikuti sesuai ketentuan yang ada? Saya nggak tahu ya kapan dipasangnya itu, tapi ya benar kata Bang Ray tadi bahwa ini kan proses sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, pada saat entah dipindahkan, entah dirobohkan, tadi kan kelihatan ada aparat keamanan di situ. Artinya kita nggak tahu bahwa itu kan sebetulnya fungsi itu lebih pada fungsi Satpol PP ya, untuk misalnya estetika kota dan lain-lain, tapi ada aparat keamanan yang jelas-jelas pakai seragam aparat di situ, pada akhirnya membuat persepsi publik jadi berpikir ini ada apa gitu. Ini yang terjadi dalam persepsi publik. Oke, jadi upaya untuk netralitas ini Anda melihatnya malah sebaliknya. Ini Anda melihat jadi tidak netral lagi begitu, Mas Eko? Iya, kalau seandainya alasannya tadi yang disampaikan pejabat gubernur, alasan estetik dan lain-lain, itu semestinya cukup Satpol PP yang melakukan itu. Tidak harus menggambarkan, tidak harus melibatkan aparat keamanan secara langsung. Dan ketika itu ada dalam video, terekam dalam video, akhirnya publik berpersepsi bahwa ada peluang untuk tidak netral atau penggunaan alat keamanan untuk tidak berpihak pada salah satu paslon tertentu atau pada kepentingan politik tertentu. Itu yang memungkinkan direkam publik. Oke, kalau tanggapan Anda terkait dengan video juga yang beredar begitu, Wamendes yang mengumpulkan relawan untuk memenangkan Gibran. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Eko? Ya, kalau ngumpulin relawan kan bukan cuma Wamendes. Kemarin di Bali juga Presiden mengumpulkan relawan ya, barengan dengan ini kerjanya kan dikumpulkan juga relawan, dan relawan itu menyatakan dukungan pada Pak Prabowo dan Gibran. Jadi nggak apa ya fenomena Wamendes itu kan ngikut aja kan. Presiden kan juga ngumpulin relawan di Bali itu. Kalau kemarin-kemarin misalnya Anda melihat ini masih bentuk ada, netral atau tidak? ya kalau sambil melakukan kunjungan kerja, kunjungan dinas, kemudian sambil ngumpulin relawan, dan relawan pada saat dikumpulkan itu adalah memberikan dukungan atau menyatakan dukungan pada calon tertentu, kan susah kita berpikir bahwa ini adalah tindakan yang netral. Kayak gitu. Bahwa Presiden bahkan sambil kunjungan dinas kemarin juga ngumpulin relawan, kan kita bingung, ini Presiden sebagai personal, sebagai pribadi yang memang memungkinkan punya preferensi politik, atau Presiden sebagai pejabat publik, itu kan yang membuat kita confuse akhirnya. Oke, jadi Anda melihat sikap di depan panggung begitu, Presiden mencoba untuk netral, tapi kalau di belakangnya ini masih tanda tanya begitu, Mas Eko? Dua-duanya di depan panggung itu ngumpulin relawannya juga kan
terang-terangan, bahkan beritanya kan sudah tersebar di media-media online. Saya agak bingung, bahkan dengan cara yang terang-terangan seperti ini dan kemudian publik merekamnya dengan jelas. Jadi bukan cuma di belakang panggung, kalaupun tadi statement Pak Presiden mengatakan bahwa sudah memanggil aparat keamanan, petinggi aparat keamanan Polri, pejabat negara untuk netral, tetapi kan ada perilaku lain yang dipersepsikan bisa berbeda dengan statement yang disampaikan Pak Presiden tadi. Oke. Baik, saya ingin tahu tanggapannya Bang Ali gimana tadi ternyata masih ada keraguan juga. Selama ini Presiden sepertinya mencoba untuk menepis dugaan tidak netral ini dengan kemudian makan siang bersama, mengumpulkan kepala daerah, AS dan lain-lain seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di lapangan sepertinya bertolak belakang dengan sikap yang ingin ditunjukkan di depan panggung. Bahkan tadi dikatakan oleh Mas Eko, bukan hanya di belakang, terang-terangan di depan juga seperti itu, mengumpulkan relawan, memberikan arahan, dan lain-lain. Bagaimana ini Bang Abalin? Ya, jadi begini, kalau mendudukkan satu perkara yang benar, maka pertama dari diksi dan yang kedua harus menghindari framing. Pertama, kalau makan siang itu dipakai untuk mengukur netralitasnya Presiden, saya kira kita keliru. Kenapa? Karena Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu. Kan kita tahu itu. Mari kita sama-sama memberikan pendidikan kepada penonton Metro TV bahwa penyelenggara pemilu, penanggung jawab pemilu, sukses pemilu itu oleh negara telah memberikan tanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Pengawasnya itu namanya Bawaslu. Kalau Presiden dipakai untuk mengukur netralitasnya dengan mengundang bakal calon presiden 3 orang itu, waduh, kita tapi kan ada memframing tuntutan dari publik juga agar Presiden tidak berat dengan kepada salah satu pasangan Zakia, bakal calon begitu. Yang begini Zakia, yang kedua, untuk mengukur apakah pemilu itu berjalan baik, sukses dan tidak, ukurannya bukan di Presiden itu netral atau tidak, tetapi KPU. Kenapa? Karena Presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu bertanggung jawab penuh. Dan adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangan? Adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kebohongan terhadap keberpihakan di pemilu akan datang? Dengan kemajuan teknologi hari ini, saya kira naif kalau kita memasukkan perkara-perkara itu kemudian mengukurnya terkait dengan posisi Presiden. Ini yang menurut saya, saya Mas Eko. Yang dikumpulkan itu kemarin di Bali itu bukan capres. Oh begini, kalau itu saya jawab begini. Relawannya Bang, kalau itu saya jawab begini Mas Eko. Mereka menyatakan dukungan pada Pak Prabowo. Oke. Mas Eko, saya hampir sering kali berkunjung bersama-sama Bapak Presiden. Dan sebelum peristiwa-peristiwa ini kan Presiden itu lebih dari 300-200 kali berkali-kali melakukan kunjungan kerja. Dan selamanya Presiden bertemu dengan bekas-bekas para relawan kemarin. Kebetulan, dan ini akan terjadi di beberapa kali tempat, mereka pun menyampaikan pesan itu kepada Presiden terhadap posisi Prabowo dan Jokowi. Belum pemilu kan? Ini masih sosialisasi dan belum masuk tanggal pemilu. Belum masuk masa kampanye. Jadi kita datar-datar saja, pelan-pelan saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang dalam regulasi dan undang-undang termasuk hari ini termasuk kepada atribut. Makanya tadi saya bilang, kalau kita membicarakan tentang masalah atribut, orang Pemda atau gubernur ya Zakia harus diundang juga sebagai narasumber agar dialog kita ini benar-benar baik. Kami objektif. juga sudah mencoba untuk mengundang kita, dari pihak tersebut, Bang Ali, tapi memang belum ada tanggapan. Dan juga Bang Rey, saya juga ingin tahu, tadi ada kata-kata menarik dari Bang Ali yang mengatakan bahwa yang penting itu kan ukurannya bukan Presiden, tetapi KPU. Apakah memang Presiden di sini tidak memiliki peran yang penting begitu untuk terkait dengan kalau kita menghubungkannya dengan netralitas? Nanti kita bahas lagi, maaf sekali Bang Ali, kita harus jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali dan berdiskusi kembali. Tetap bersama kami di Metro hari ini. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Bang Rey, silakan Bang Rey, tadi tanggapannya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ali?
Pertama harus kita ketahui bahwa netralitas presiden itu bukan karena anaknya terlibat di dalam proses pencalonan. Netralitas itu adalah kehendak dari jabatan itu. Sama seperti ASN, polisi, TNI, itu semua diwajibkan netral karena kehendak jabatan. Bukan karena ada keluarga mereka yang terlibat macam-macam gitu. Nah itu harus dipegangi dulu gitu ya. Nah bedanya ASN, TNI macam-macam tidak menyatakan diri secara terbuka ya kepada publik apa menjadi sikap politiknya. Kalau jabatan politik itu masih boleh. Dan oleh karena itu mereka harus deklarasi. Misalnya presiden menyatakan ingin mendukung salah satu calon presiden wakil presiden itu. Silakan saja monggo. Bahkan boleh ikut kampanye juga monggo. Nanti akan berlaku hukum-hukum tata cara bagi pejabat negara yang ikut terlibat di dalam kampanye pemenangan entah itu partai politik atau pasangan calon presiden wakil presiden gitu. Nah salah satunya tentu tidak menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dirinya untuk memobilisasi kemenangan. Nah, apa kekuasaan yang ada di bawah dirinya itu ya TNI, ya polisi, ya ASN, ya menteri-menteri, itu kan semua di bawah kekuasaan beliau, termasuk mungkin ketua komisi-komisi yang berhubungan dengan langsung beliau itu gitu ya. Itu tidak dipergunakan untuk pemenangan ya pasangan tertentu. Dan termasuk di dalamnya tidak menggunakan fasilitas negara gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya pikir ya kalau presiden berminat untuk terlibat di dalam pilpres ini lebih baik deklarasi gitu supaya kita semua juga mengerti mana batasan-batasan yang layak dan tidak layak untuk dilakukan oleh seorang presiden gitu ya daripada berbusa-busa kita mengucapkan netralitas ngumpulin ini ngumpulin itu tapi di lapangan berbicara lain sudahlah kita cukupkanlah ya apa namanya ini mulus bermanis mulut tapi bertindak selainnya di dalam tindakan. Cukup. Oke. Kan kita semua punya memori. Presiden pernah mengatakan tidak akan mendorong anaknya jadi calon presiden, wakil presiden. Kenyataannya sebaliknya gitu. Dan perlu mungkin Oke. dicatat juga oleh kita. Sikap ini seharusnya tidak kalau harus disebut ditekankan lagi karena keriuhan. memang harusnya sudah ada begitu ya Kalau Bang Rey. disebutkan keriuhan ya, yang kita alami saat ini bermula dari ketika presiden mulai secara terbuka ya seperti membolehkan anaknya terlibat di dalam pencapresan dan pencawapresan. Disitulah mulai timbul keriuhan yang berimplikasi seperti sekarang ini gitu. Oke, baik. Mas Eko, Anda sendiri bagaimana? Masih optimis netralitas dalam pemilu ini akan tercipta begitu dan terselenggar dengan baik? Ya, kita sih sebagai masyarakat ya, pemilu ini kan hasilnya penting untuk mendapat legitimasi maksimal agar pemerintahan ke depan itu dapat support dari masyarakat. Salah satu caranya adalah legitimasi pemilu ini harus maksimal. Kalau legitimasi pemilu ini tidak maksimal atau dipertanyakan orang, itu pada akhirnya berbahaya buat bangsa ini ke depan. Karena itu tanggung jawab besar presiden, tanggung jawab besar para penyelenggara pemilu, dan tanggung jawab besar para aparat negara untuk menjaga netralitas. Karena kalau mereka katakanlah melanggar asas netralitas dan kemudian terjadi delegitimasi terhadap hasil pemilu, ini menurut saya sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Kita berharap presiden maupun katakanlah sebagai pejabat publik ya harus bersikap netral. Kalau memang punya preferensi politik, tadi seperti Raim bilang, nyatakan sehingga tidak tertimbul kegamangan dalam masyarakat. Menerjemahkan omongan dengan tindakan yang beda-beda itu menyebabkan orang jadi bertanya-tanya sebetulnya ini ada apa, dan makin meningkatkan meningkatkan rasa tidak percaya pada sistem ini yang menurut saya berbahaya kalau seandainya ini terus-menerus dipelihara. Saya pikir itu. Baik. Nah terakhir Bang Ali, mungkin apalagi kemudian upaya yang akan dilakukan khususnya juga untuk menjaga perspektif publik terhadap netralitas terhadap presiden ini sendiri. Ya, jadi begini, tugas kita orang-orang yang selalu menjadi narasumber, saya dari kantor staf presiden, ada Mas Eko, ada Mas Bang Ray dan lain-lain ini, tugas kita ini adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat, memberikan dukungan penuh kepada KPU atas penyelenggaraan pemilu. Ini paling pokok. Kalau menyangkut ASN, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu sudah tanggung jawab presiden yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga terkait dengan jabatan-jabatan politik yang ada pada seluruh pejabat publik.
Dan saya mau kasih tahu bahwa tidak ada dalam deklarasi, istilah deklarasi itu tidak ada dalam regulasi, tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam aturan. Saya, Mas Eko, Mbak Zakia, Bung Rai, kita semua punya hak untuk memilih dan dipilih. Saya memilih siapa dan itu menyangkut rahasia kan? Bahwa nanti ada orang melakukan sosialisasi kemudian memberikan dukungan, itu lain lagi. Ini yang saya maksudkan supaya kita punya tanggung jawab mengedukasi rakyat yang melihat Metro TV sore ini. Sekaligus kita menyebarkan berita-berita yang baik terhadap persiapan-persiapan akan dilaksanakannya pemilu. Jadi itu tadi saya sebutkan dengan diksi dan framing-framing yang dipakai. Menurut saya kan kalau Metro juga menggunakan istilah Jokowi datang, baliho Ganjar dan Mahfud hilangkan, itu juga menurut saya diksi yang mungkin tidak terlalu memberikan edukasi kepada publik. Itu bisa di-framing ke sana kemari menurut saya. Sementara Metro tidak menghadirkan Pemda untuk menjadi narasumber dalam klarifikasi. Kenapa baliho Ganjar Mahfud itu hilang? Sayangnya waktu kita sudah terbatas. Terima kasih banyak Bang Ali Mohtar Ngabalin, Bang Ray Rangkuti dan juga Mas Eko Kun tadi sudah hadir bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.